kalian perlu melakukan pengambilan cairan ya. Cairannya nanti bisa diambil dari pakai aquades itu. Aquades silakan kalian ambil sekitar 1-2 cc. Ya nanti kita siapkan untuk ininya. Diambilnya pakai apa ya? Pakai spot yang biasa. Terus kemudian dimasukkan ke dalam ini, ke dalam ini namanya chamber. Terus kemudian yang di sini yang di SOP yang nggak ada ini ya, ngecek area pernapasannya ya, area auskultasi paru. Tapi karena biasanya prosedur ini dilakukan bersamaan dengan oksigen dan juga visualisasi, jadi rangkaian. Ini bisa dicek dulu kondisi paru-parunya. Nanti kalau di pasien dicek dulu kondisi paru-parunya. Ini tujuannya itu apa sih nebulizer ini? Tujuannya pada pasien untuk apa? Mengencerkan jadi dahak-dahak yang lengket itu dibantu diencerkan dengan menggunakan nebulizer. Jadi gampangnya terapi ulang. Ini untuk poin nomor 8, mulai lakukan inhalasi dengan menyalakan mesin nebulizer atau mengalirkan oksigen 6-8 liter per menit. Itu yang mengalirkan oksigen karena nanti kita ujian nggak pakai oksigen ya. Itu kan alternatif kalau ini nggak ada. Kita pakai oksigen. Itu dicoret aja ya. Jadi kita melakukan inhalasi. Ini nggak ada pengaturannya soalnya. Kalau nebulizer itu tidak ada pengaturannya. Ada yang bisa bantu saya untuk memasang ya dibantu biar kalian tahu caranya. Aduh, Saya balik belum? Nggak harus PC. enggak bawa kotak. Berarti Agustus itu saya melebu anjir. Agustus itu berarti ya Ini bisa kalian lihat ya. Nebulizer ini yang perlu kalian pastikan adalah pastikan ini kalau ini enggak kalau ada listrik nggak bisa dipakai. Terus kemudian ini pastikan chambernya ini diisi oleh obat-obatan yang diresepkan. Obat-obatan salbutamol, terus kemudian bahkan aquades pun juga ada apa-apa. Ya, tapi tergantung yang diresepkan. Biasanya yang diresepkan adalah ya pengencer dahak. Ya. Ini coba saya masukkan. Ini pura-puranya salbutamol saya encerkan bersama dengan pusing mulu nyaman tadi. dimasukkan ke dalam chambernya ini. Harusnya pakai sekat ya. Ya. Pakai sekat paling enggak 1-2 cc. Kemudian ini kita
selang ini kita colokkan ke mesin nebulizer ini. Cuma ada satu colokan aja. Cuma ini aja. Terus kemudian ini kita nyalakan. Kita pastikan uapnya ini ada ya. Pastikan uapnya ada, terasa. Kalau uapnya sudah keluar, kita tekankan pada bayi atau anak yang mau diinhalasi. Ini ya. Ya, kurang lebih berapa? 15 menit. Tapi nanti kalau kalian ujian ya enggak 15 menit, kalian tunggu ini ya. Kalau udah terpasang begini ya sudah matikan. Terus kemudian terminasi, evaluasi, perhatikan responnya apa. Terus kemudian pada saat inhalasi seperti ini, posisinya sebaiknya adalah di semi Kenapa kok nggak berbaring begini? Kenapa? Sama aja. Karena untuk membantu mengeluarkan sel. Nah ini bagusnya kalau pada bayi setelah dilakukan inhalasi seperti ini kita bisa lakukan fisioterapi. Untuk apa? Ya untuk membantu mengeluarkan sekretnya. Jadi ini ibarat kata ketika diinhalasi ini sudah diencerkan, ya sudah diencerkan. Terus kemudian fisioterapi dada ditekuk-tekuk itu untuk membantu meluruhkan sekret yang menempel. Paham? Ininya apa tujuan dari pemberian inhalasi? Bisa dipahami? Jadi nanti kalau ujian ya nggak usah sampai 15 menit gitu. Bilang aja ke penguji bahwa teknik ini biasa dilakukan kurang lebih selama 15 menit. Kemudian kita matikan, kita lepas alat-alatnya, termasuk ini juga kita lepas. Mister. Yang video ya ingat. Kemudian kita rapi, ya, dan ya.